warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Marni. Nama saya Amalia Monika Sugianto. Kami akan membahas tentang strategi pendampingan anak dalam penggunaan gawai yang sehat. Baik bunda-bunda hebat, sebelum kita lebih dalam lagi, lebih jauh ke dalam materi, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu. Ayo kita tepuk semangat. Semangat! Yeay! Di era digital saat ini, gawai atau gadget telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk pada anak-anak. Akses terhadap teknologi sangat mudah didapatkan, bahkan anak balita pun kini sudah terbiasa memegang ponsel atau tujuan tablet. Utama pendampingan ini adalah agar anak-anak mampu membangun literasi digital sejak dini. Artinya, mereka tidak hanya bisa mengoperasikan gawai, tapi juga tahu bagaimana menggunakan dengan bijak. Selain itu, pendampingan juga bertujuan mencegah dampak negatif seperti bullying, kecanduan, atau paparan konten yang tidak layak. Lebih jauh lagi, kita ingin menumbuhkan sikap kritis, mandiri, dan tanggung jawab dalam berteknologi. Nah, meskipun orang tua menyadari pentingnya membimbing anak, kenyataannya tidaklah mudah. Banyak orang tua yang sibuk bekerja dan akhirnya menyerahkan anak pada gawai sebagai pengasuh digital. Masalah lain adalah kurangnya pemahaman tentang keamanan digital dan terbatasnya informasi tentang aplikasi atau konten yang sesuai usia. Prinsip penggunaan gawai yang sehat. Agar penggunaan gawai menjadi aman dan mendidik, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang. Pertama, batasi waktu sesuai usia. Organisasi Kesehatan Anak Internasional menyarankan anak usia 2-5 tahun tidak lebih dari 1 jam per hari dengan konten yang berkualitas. Kedua, aktifkan pengawasan orang tua melalui parental control yang kini tersedia hampir semua perangkat. Ketiga, jangan hanya fokus pada lamanya penggunaan, tapi lihat kualitas kontennya. Pastikan kontennya mendidik, menghibur dengan sehat dan sesuai usia. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah gunakan gawai bersama anak agar terjadi komunikasi dua arah dan kita tahu apa yang sedang mereka akses. Yang selanjutnya ada strategi pendampingan yang pertama, yaitu menerapkan aturan yang jelas. Buatlah aturan bersama anak tentang kapan, di mana, dan berapa lama mereka boleh menggunakan gawai. Libatkan anak dalam membuat aturan agar mereka merasa dihargai dan lebih mudah mengikuti. Misalnya, tidak boleh menggunakan gawai saat makan, belajar, atau sebelum tidur. Konsistensi sangat penting, jadi orang tua juga harus disiplin dalam menerapkannya. Strategi pendampingan yang kedua yaitu kita sebagai orang tua perlu memberi teladan penggunaan gawai yang baik pada anak. Yang kedua, hindari terlalu sering bermain HP di depan anak, karena anak pasti akan mencontoh orang tuanya. Anak adalah meniru yang ulung. Jadi, sebelum meminta anak membatasi penggunaan gawai, kita sendiri juga harus mencontohkannya. Jika orang tua sibuk scroll media sosial, scroll TikTok, Instagram, dan lain sebagainya saat bersama anak, maka anak akan menirunya. Jadilah role model yang baik. Misalnya dengan menggunakan gawai untuk hal-hal positif seperti membaca e-book, menonton video edukatif, atau mencari resep makanan bersama anak. Strategi pendampingan yang ketiga yaitu ajarkan anak mengenali konten positif dan negatif. Kemudian diskusikan resiko internet, hoax, penipuan, dan cyberbullying. Kemudian ajak anak membuat konten positif. Nah, karenanya anak perlu tahu bahwa tidak semua yang ada di internet itu benar atau baik. Ajarkan anak mengenali berita bohong atau hoax, memahami risiko privasi, dan menjauhi interaksi berbahaya di dunia maya. Bangun komunikasi terbuka agar anak tidak takut bercerita jika mengalami sesuatu yang tidak nyaman di dunia digital.
Kita juga bisa melibatkan anak dalam membuat konten positif seperti membuat video edukatif, sederhana, atau proyek digital yang menyenangkan. Strategi pendampingan yang keempat yaitu ajak anak melakukan kegiatan tanpa gawai, misalnya membaca buku, bermain di luar, olahraga, dan lain sebagainya. Libatkan anak dalam kegiatan keluarga dan sosial. Tidak semua waktu harus diisi dengan layar. Beri anak alternatif yang menyenangkan seperti membaca buku cerita, bermain board game, membuat kerajinan tangan, atau sekedar jalan-jalan di taman. Aktivitas seperti ini tidak hanya menyehatkan mata dan tubuh, tapi juga memperkuat hubungan emosional antara anak dan keluarga. Sebagai penutup dari materi tadi, kita perlu ingat bahwa pendampingan orang tua adalah kunci utama dalam membentuk kebiasaan digital anak. Gawai adalah alat bantu, bukan pengganti perhatian dan kasih sayang. Terima kasih bunda-bunda hebat karena telah mendengarkan materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.